Sebelumnya, gadis misterius itu meminta bantuan kepada Zhuofan untuk mendapatkan esensi air. Kemudian Zhuofan menyetujuinya dan bergegas terbang menuju sarang ular tersebut. Saat Zhuofan sampai di depan sarang itu, dia memukul-mukul mulut goa dengan santainya. Gadis tadi tampak mengawasi dari kejauhan. Dia benar-benar terkejut akan apa yang ia lihat saat ini. Karena Zhuofan ini terlalu berani, padahal yang akan dihadapi itu adalah binatang roh tingkat 6. Kemudian, suara gemericik air terdengar dari dalam gua itu. Dan perlahan seekor ular kecil dengan panjang 1 meter keluar dari gua itu. Begitu dia keluar dari gua, ular itu kemudian membesar dan berubah menjadi sosok ular raksasa yang sebelumnya menyerang mereka. Ular itu mendesis dengan keras. Udara busuk bertiup ke arah Zhuofan. Zhuofan tidak tahan mencium bau itu dan segera menutup hidungnya. Setelah melihat secara langsung, Zhuofan yakin bahwa apa yang dikatakan oleh gadis ini masuk akal. Ular ini pasti telah mengkonsumsi esensi air, sehingga ular ini bisa berubah ukuran seperti ini. Gadis itu mulai gelisah. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Zhuofan agar dia segera pergi dari sana. Karena jika Zhuofan mati di sini, semua rencananya akan menjadi kacau. Gadis itu tampak semakin cemas saat melihat ular itu bersiap untuk menyerang Zhuofan. Namun Zhuofan dengan santainya berkata, "Kau diamlah di sini dan jangan biarkan seorang pun masuk tanpa seizinku." Setelah itu Zhuofan melewatinya dan masuk ke dalam gua. Ular itu terkejut untuk beberapa saat. Ini pertama kalinya ada manusia yang berani menyuruhnya untuk menjadi penjaga pintu. Terlebih orang ini hanyalah ahli penempaan tulang tahap 9. Kemudian mata ular itu menajam. Ia pun berdesis sangat keras sekali lagi. Suara desisan itu menghancurkan tanah yang ada di sekitar sana. Dia berbalik dan bergegas untuk mengejar Zhuofan. Melihat hal ini, gadis tadi pun sangat kesal dan bergumam, "Sialan, bocah ini sangat bodoh. Dia pasti sangat ketakutan dan malah lari ke dalam sarang ular. Sekarang semuanya pasti akan kacau, padahal hanya tinggal selangkah lagi." Zhuofan menoleh ke belakang. Dia menjadi kesal setelah melihat ular itu malah mengejarnya. "Sudah kukatakan, diamlah di sana dan jangan membuat masalah." Aura membunuh Zhuofan menyerang ular itu. Ular itu pun memuntahkan sedikit darah. Ular dan gadis itu keduanya nampak terkejut ketika hal ini terjadi. Tapi ular itu tidak berhenti. Dia menunjukkan taringnya dan melesat untuk kembali menyerang Zhuofan. Gadis itu segera memejamkan matanya. Dia tidak sanggup untuk melihat tubuh Zhuofan dikoyak-koyak oleh ular itu. Namun di sisi lain Zhuofan masih tetap tenang menghadapi ular tersebut. Api biru kemudian muncul di mata kanan Zhuofan. Aura yang begitu mendominasi menyebar di sana, dan ular itu pun tersentak karenanya. Ular yang tadinya begitu beringas, kini dia menjadi mematung. Sekarang ular itu benar-benar sangat ketakutan. Tubuhnya yang gemetar membuat riak air di danau itu. "Sudah kukatakan, diam di sana dan jangan ganggu aku." Kemudian Zhuofan melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam gua. Sekarang ular itu hanya bisa berdiam diri. Dia sama sekali tidak berani bergerak sedikit pun, karena dia merasa sangat ketakutan. Gadis yang tadi menutup matanya, dia perlahan membuka mata dan dia pun bertanya-tanya akan apa yang terjadi kepada Zhuofan. Tetapi setelah dia melihat pemandangan yang ada di sana, dia pun terkejut. Ular yang tadinya begitu beringas, kini terlihat begitu penakut dan hanya mematung di depan gua. Pikiran gadis itu menjadi semakin kacau karena banyak hal yang ia pikirkan. Namun dia kemudian menyadari bahwa jika Zhuofan itu mampu menaklukkan ular itu, kenapa dia menyembunyikan itu darinya? Kemudian dia pun menyadari bahwa Zhuofan pasti berniat untuk memonopoli semua esensi air yang ada di sana.
Gadis ini pun menjadi sangat marah. Namun dia tidak bisa melakukan apapun. Ular itu saat ini berada tepat di mulut gua. Jika dia memaksa masuk, maka dia hanya akan kehilangan nyawanya. Tampak sekali wajahnya kini berubah menjadi sangat tertekan. Di sisi lain, Zovan telah memasuki gua yang ukurannya tidak terlalu besar. Itu mungkin hanya setinggi orang dewasa. Dan perlahan dia pun sampai ke area yang cukup luas. Di sana, Zovan pun mulai terpana akan pemandangan yang ada di depannya. Area ini tidak terlalu besar, mungkin hanya sekitar 1000 meter persegi. Namun di sana ada begitu banyak benda berkilauan yang bertumpuk-tumpuk. Zovan benar-benar mendapatkan jackpot hari ini. Dia tidak menyangka ada begitu banyak barang berharga yang tersembunyi di sarang ular tersebut. Barang-barang itu tidak lain adalah tanaman obat kelas atas. Di sana terdapat ratusan tanaman obat tingkat 8 dan bahkan ada ribuan tanaman obat tingkat 7. Dengan semua tanaman obat ini, tentu saja itu sudah cukup untuk menyaingi kekayaan dari para pilar kekaisaran. Zovan menduga bahwa semua ini telah dikumpulkan oleh naga air tersebut. Tapi dia heran, kenapa semua itu masih utuh? Apa mungkin ini adalah persediaan untuk musim dingin bagi ular tersebut? Tapi kemudian Zovan tertawa. Dia tak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyedot semua tanaman obat itu ke dalam cincinnya. Dia pergi ke setiap sudut gua dan mengambil semuanya. Zovan tidak bisa menahan tawanya. Suara tawanya bahkan hingga bergema ke seluruh bagian gua tersebut. Di luar gua, ular itu kemudian mendengar suara tawa dari Zovan. Ular itu menjadi begitu panik, seolah-olah dia bisa menebak apa yang sedang terjadi di dalam gua itu. Namun dia tidak mampu melakukan apapun, dan air matanya pun mulai berjatuhan. Zovan masih terus berkeliling ke setiap sudut gua dengan begitu gembira. Dia memasukkan semua barang yang ia temukan. Dia mulai berpikir bahwa mengikuti turnamen 100 aliran ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat. Setelah semua tanaman obat itu masuk ke dalam cincinnya, dia pun mulai mencari lokasi dari esensi air. Dengan cepat dia melompat ke sana kemari hingga akhirnya dia telah mencapai area yang paling dalam di gua tersebut. Di sana Zovan melihat sebuah kolam mata air panas. Dan saat dia melihat ke dasar kolam itu, matanya langsung terbelalak. Di dasar kolam itu terdapat lapisan endapan putih dari esensi air yang ia cari-cari. Dan hal yang paling mengejutkan adalah jumlahnya yang begitu melimpah. Bahkan Zovan sendiri sampai merasa heran. Bagaimana bisa terdapat begitu banyak esensi air di tempat ini? Padahal esensi air itu sangat sulit untuk ditemukan. Zovan tampak gemetar karena sangat kegirangan. Kini dia memiliki satu tujuan lagi. Setelah turnamen ini selesai, dia harus kembali ke Gunung Raja Binatang ini dan mengeksploitasi semua yang ada di dalamnya. Zovan kembali tertawa jahat. Dia langsung melompat ke dalam kolam tersebut. Begitu dia menyentuh esensi air, tubuhnya seolah-olah terhisap hingga esensi air itu menyentuh pinggangnya. Zovan semakin terkejut karena esensi air ini ternyata sangat begitu melimpah. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dengan segera Zovan memasukkan esensi air ke dalam botol kaca. Botol demi botol telah ia kumpulkan, dan kemudian ia memasukkan ke dalam cincinnya. Zovan benar-benar tertawa kegirangan sampai akhirnya dia tak sengaja membentur sesuatu di dasar kolam. Itu terdengar seperti botol kaca. Zovan melihat ke dalam dan ternyata itu adalah sebuah botol kecil berwarna biru. Zovan bertanya-tanya, kenapa ular itu juga mengoleksi botol seperti ini? Lalu dia pun mengambil botol itu. Apa? Siapa sangka aku seberuntung ini. Ini adalah pil roh tingkat 8 yang dibicarakan oleh Fang Qiubai. Fang Qiubai memang telah menyebarkan pil roh itu secara asak. Hal ini bertujuan agar setiap peserta bisa memiliki kesempatan yang sama dalam menemukannya.
Tapi salah satu pil itu secara kebetulan terjatuh ke aliran sungai yang kemudian hanyut hingga sampai ke dalam sarang ular itu. Tanpa pikir panjang, Zofan kembali memasukkan pil itu ke dalam cincinnya. Lalu dia kembali mengumpulkan esensi air yang masih tersisa begitu banyak. Ini mungkin akan menghabiskan waktu hingga setengah hari untuk menguras habis semua esensi air tersebut. Di saat yang sama, ular yang malang tadi masih berada di mulut gua. Dia tampak begitu cemas. Seorang iblis telah datang dan merampok seluruh harta miliknya. Namun ular itu tak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan Zofan saat ini. Singkat cerita, Zofan akhirnya telah menguras semua esensi air tersebut. Lalu dia kemudian mengeluarkan botol pil roh yang dia temukan tadi. Saat ini Zofan sedang terburu-buru. Dia harus bertambah kuat secepat mungkin. Tapi dia tak bisa sembarangan menyerap pil roh tersebut, karena akan sangat berbahaya jika ada yang mengganggunya. Namun Zofan mulai berpikir untuk menyerapnya di dalam gua ini. Lagi pula sekarang dia memiliki anjing penjaga yang bersiaga di mulut gua. Jadi dia merasa akan aman. Zofan kemudian tersenyum dan segera menelan pil itu. Ledakan energi langsung begitu terasa. Kekuatan spiritual menyebar dan bergolak di dalam pikirannya. Kini kepalanya terasa sangat sakit dan siap meledak kapanpun. Ini memang keputusan yang cukup ceroboh. Mengingat saat ini Zofan masih berada di ranah penempaan tulang. Tapi tidak ada jalan pintas lain yang bisa dia ambil, dan juga tidak ada jalan untuk kembali. Meskipun dia tidak menyangka bahwa kekuatan pil ini akan begitu ganas. Dia hanya bisa terus maju tanpa berpikir untuk kembali. Zofan kemudian mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk menyerap pil ini semaksimal mungkin. Rasa sakit terus menyebar ke seluruh tubuhnya saat ini. Dia hanya bisa menahannya sampai proses itu selesai. Dengan menyerap pil ini, kultivasi Zofan pasti akan mengalami terobosan. Namun, tujuan utama Zofan menggunakan pil ini adalah untuk menerobos tahap 2 dari mata Kaisar Kongming. Jika dia bisa menguasainya, maka memenangkan pertarungan puncak 100 aliran ini akan menjadi hal yang sangat mudah. Cahaya emas terus memancar dari pupil mata kanan Zofan. Samar-samar lingkaran kedua perlahan mulai terbentuk. Kemudian darah mulai mengalir dari bola matanya. Zofan hanya bisa menggertakkan giginya. Dia berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit yang menyiksanya saat ini. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang dia rasakan terus semakin bertambah. Di hari kedua, wajah Zofan mulai terlihat pucat. Urat-urat di dahinya mulai tampak mengencang. Saat ini sosok Zofan sudah seperti orang yang baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati. Di hari ketiga, Zofan benar-benar terlihat sangat lemah, bahkan nyaris pingsan. Namun di saat kritis inilah lingkaran emas kedua di pupil mata Zofan terbentuk dengan sempurna. Lalu gelombang energi memancar dari matanya. Gelombang itu bahkan dapat menghempaskan awan lalu menembus ke langit. Perlahan Zofan merasakan kemenangan di dalam hatinya. Dia merasa senang karena setelah perjuangannya itu akhirnya dia berhasil menguasai tahap kedua dari mata Dewa Kongming. Lalu dia pun tertawa dengan begitu keras. Kekuatan tahap kedua ini adalah kemampuan untuk menembus segala bentuk ruang. Bahkan jika Zofan terjebak di dalam arai tingkat tinggi, dengan kemampuan kedua ini dia bisa meloloskan diri dengan sangat mudah. Hahaha, luar biasa. Kali ini aku benar-benar tak terkalahkan, kata Zofan sambil terus tertawa terbahak-bahak. Namun saat ini kaki Zofan gemetar dan tidak mampu menahan tubuhnya untuk berdiri. Kemudian dia pun terjatuh. Zofan sadar bahwa dia harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Bagaimanapun dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya hingga dia tak sanggup untuk berdiri.
Kemudian Zovan pun mulai berkultivasi lagi dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Keesokan harinya, Zovan perlahan mulai membuka matanya. Indra ilahi memancar dari matanya. Zovan merasakan bahwa jangkauan indra ilahinya telah bertambah hingga 2 mil jauhnya. Dengan pencapaian ini, dia merasa semakin gembira. Lalu dia pun terbang keluar gua. Ketika sampai di luar gua, dia tidak lagi melihat ular itu. Namun dia tak mempedulikannya dan melesat pergi dari tempat itu. Sebenarnya begitu ular itu merasakan kehadiran Zovan, secara refleks ular itu langsung bergegas bersembunyi. Lalu setelah Zovan pergi cukup jauh, ular itu pun bergegas masuk ke dalam sarangnya dengan ekspresi yang sangat suram. Dan benar saja, apa yang ditakutkan oleh ular itu benar-benar telah menjadi kenyataan. Sekarang seluruh sarangnya telah kosong. Semuanya telah dijarah oleh Zovan tanpa sisa sedikit pun. Kemarahan pun muncul di mata ular itu. Dia begitu murka kepada Zovan, dan dia pun bertekad akan membalas semua perbuatan Zovan suatu hari nanti. Ular itu kemudian berdesis sangat keras hingga membuat tanah bergetar di area tersebut.